Pasir Putih. Ya. Pasir Putih Gunung Karang. Pasir Putih Gunung Karang. Mudah-mudahan perjalanannya lancar. Ya Allah. Ziarah ke Mbah Guriang, ya. Mbah Guriang atau Mbah Sanghyang. Kurang jelas, nanti aja jelasnya di sana. Guys, kita kali ini wisata religi lagi ke daerah Pasir Putih Gunung Karang. Subscribe itu gratis guys ya, kalau bisa di share ya. Nah, Sulap cilok. Jadi suasananya adem memang ya. Ya. Benar-benar wah. Subhanallah, benar nih cakep nih ya. Allah bikin pemandangan begini luar biasa. Ya, lukisan tanpa contoh. Karena Allah kuasa ini menciptakan suasana seperti ini. Ini pohon apa ini ya? Ini Ip yang tahu mah ini pohon. Ini. Ini disebut apa ini pohonnya? Tapi sana sejati, Aneh. Mahoni pengen ya? Sepertinya ini mahoni. Mahoni pengen. Sepertinya. Pemijati mas sana sih. Ini daunnya rada lebar. Mahoni pengen. Selama di Pandeglang baru nih, baru kesini. Petualangan. Ini berkah dengan Al-Mukarram, dengan Muadom. Al-Muadom. Aseh. Karim. Itu dengan Iis, masya Allah diajak. Ini luar biasa. Biasanya ke tempat-tempat yang kita tuju, yang belum tahu judulnya, nyasarnya kemana mendi. Tapi ini mah karena dengan pakar, kita alhamdulillah ya sampai sekecil apapun sampai nyasar. Ini pemandangannya kalau nggak kesini rugi. Ini namanya menuju Pasir Putih lewat Juhud tadi. Kemudian yang dari di depan itu ada yang ke Juhud, yang ke kanan, yang ke kiri, ke atas namanya ke Kampung Domba. Udah.
Yang asli yang tinggal di sini. Iya. Dengan Bapak siapa ini? Bapak Holil. Bapak Holil. Luar biasa, mudah-mudahan dapat keramat daripada para wali di sini. Amin amin amin. Insya Allah. Bapak Holil yang tercinta. Kan Holil yang tercinta. Iya, benar. Ngopi lu ngopi. Iya, Iman. Santai helat. Ya. Mau istirahat sok ya. Sok istirahat. Kita mau ngopi-ngopi bikin aja sendiri, ngopinya enak. Enggak dibikinin, bikin aja mau pahit mau manis. Alhamdulillah bisa ketemu di Pasir Putih yang selama ini sering dihadiahin, ternyata ada di sini Ibu Kuryang. Ketemu, alhamdulillah, mudah-mudahan berkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kurang maja tapi na hadiah ya dia mah sering ya macam-macam ada makan nembeh hadiah jadi kayak seperti panggilan jiwa gitu. Panggilan jiwa. Kapan kita ke Guryang padahal mah satu entos berapa kali kan ya. Atau ngawasilan nggak iya tapi apa di mana
Eta Ki Guriang mah asli Gunung Karang. Asli kaki Mas Jong, Agus Jong, Serakon, Sekarang, semua Serakon mati Sumedang. Iya, Sumedang. Di Sekarang. Berarti di zaman Kesultanan Banten, Zaman Sultan Banten. Zaman Babat sebutnya Babat Banten. dari Ki Mas Jong mah. Eta Ki Mas Jongnya santri pertama masuk Islam. Nama Agus Jong dua jadi cek Sultan Hasanuddin ke lamun anjing boga anak anu kolot emas anu budak anu adena Agus anu pangbudakna tuh tong seperti tahu sangat dia salah suku eta paling bungsu bongtot eta gitu riwayatna gitu hari ieu mah zaman Maulana Hasanuddin waktu mau perang Babat Banten dengan Sultan Hasanuddin, Sultan Tronggono, Raden Fatah, terus Muhammad Soleh, Gunung Santri. Oh iya. Ayana 480 anu ngabantu persatuan Sultan Hasanuddin. Itu teh Termasuk anu ini sekarang Jabar. Abdul Jabar, Raden Papa, Dari Papa. sejumlahnya itu 480 80 anu bantuan anu ngebantu Sultan Hasanuddin anu jadi mun bahasa abdi mu santri-santrina selaku saudara-saudara. Sehingga eta kesultanan eta sampai wilayah Lampung haritanya. Iya. masuk wilayah. Di Lampung punya istri Nyai Mas Darah Putih. Nyai Mas Darah Putih. Gaduh putra teh. Putra Mbak Gaduh. Putrana Anton Jelati apa namanya? Jelati. Yang di isi Sultan itu ada 4 istrinya. Dari Anjani punya anak Maulana Yusuf, satu Anjani dari kerajaan Jawa Tengah, Jawa Timur. Mas, kalau yang Nyimas Sarinten Nyimas Sarinten istri Sultan Hasanuddin, istrinya Mas Mansur itu. bukan yang sini, Yang mana? yang di Cekek Karaton. Kalau di Cekek itu Itu keturunan yang Jumanten. yang Jumanten. Heeh. Itu siapa? Yang Jumanten Sultan terakhir itu. Oh, itu termasuk sepuh juga ya? Hah? Termasuk sepuh juga ya? Sepuh. Jadi Sultan Hasanuddin Sultan Banten ini kebagi 4 kabupaten. Sebelum 4 kabupaten ini, Syekh Mansur Cikeduan punya anak Syekh Fadoli. Ya. Eta Fadoli itu punya anak namanya Syekh Ali. Syekh Ali itu sultan yang di Keraton Cekek. Oh, Punya istri namanya yang Jumanten. yang di Cekek. Cekek. Jadi sebutnya Keraton. Itu sultan terakhir itu, Sultan Banten terakhir. Yang mana itu? Yang di Cekek Keraton. Bayi Tajan ya? Tajan. Oh, tadi kenapa terus Istana biasa? sebutnya, istana. Biasa gitu. Iya, Istana. Astana. Astana. Kasebatna Astana. Ini ada 2 baji aya. Satu yang Jumanten, satu di Prabu Besi. Sami di Astana-Astana itu. Cuman benten lokasina. Nah, kalau Prabu Besi itu masih kesini zamanan ya. Oh. Kalau yang Jumanten udah ke bawah. Berarti Prabu Besi itu awal itu. Prabu Besi mah zaman perang Babat Banten. Oh, iya. Jadi ada Buit papak lagi. buit papak, terus Prabu Besi, buit jago yang di Kadu Merak itu. Kalau meraknya. Buit jago. Terus Ki Wajah, Masih ada teman. buit wajah yang di Kadisari ke bawah. Jadi kisahnya begini, Sultan Hasanuddin datang ke Banten. Di sini ada petilasan di sini namanya Raden Pangasuh. Raden Pangasuh. Itu tempat tapa sultan. Batu besar, tempat duduk berdoa, minta Allah. Masih ada batu. Masih ada namanya Batu Gilang. Wah, menjadi tiangan tah. Iya, Jadi itu tangan. yang Itu tempat duduk sultan. Iya, Tempat yang wirid dulu. Iya. Mbak Eta. Hayang nepangan ya. Di Eta. Namanya Batu Gilang. Sebelum berdiri kerajaan itu. Iya. Oh, benar. Masih ngewirid di situ. Nah, nama kapanggih lah kebal-kebal. Lokasinya di sini, dari sini. Ini karena ke atas. Di sana ada 2, Orang kelima itu Iya. ya. Raden Pangasuh sama Ibu Ratu Pangasih. Sekalian ajak ulin. Iya. Ulin. Kayak terusnya. Tajam gede. Oh, taca. Tadi hungku. Iya. Berarti sama-sama berada kan. Jarah doang Ibuna Sultan namanya Ibu Ya kan karena katosan. Ibu kaum Anten Ibu Eta. Sultan. Nya, Ibu Sultan. jadi nikah sarang Syekh Syarif Hidayatullah, gaduh putra Maulana Hasanuddin. Punya kedua, Ratu Winon sama Ratu Winon.
ini kan awalnya kan namanya Sultan Hasanuddin Sabak Kingkin. Sabak Kingkin. Iya. Airan Wah, Sabak. mantap ini, ada sejarah juga nih. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ketemu. Udah salaman dulu, sekalipun udah salaman. Wah, mantap. Bentar itu ya di. Jadi di atas ada namanya Patilasan Sultan Hasanuddin. Itu namanya Raden Pangasuh Langlang Buana. Tempat duduknya beliau, tempat tafa gitu, tempat tafanya. Awal dari perjalanan Banten. Setelah tafa di gunung situ, tahu 3 hari, tahu 7 hari dalam kisahnya itu ya. Datanglah Sesar Hidayatullah Cirebon, memberi petunjuk ke anaknya, wahai anakku, turunlah kamu ke Ciomas, Hulu Banten. Dari Cihulu Banten berjalan terus nanti ketemu di Kali Dalung pas di Serang, ketemu dengan Ki Majong Agus. Oh iya. Kamar orang kali kan. Iya. Dalung. Kan itu ada Dalung itu Ki Majong Agus yang tempat pertemuan itu. Oh gitu. Kalau makamnya di Banten Girang. Iya. Ya. Nah dari situlah Sultan Hasanuddin punya santri Ki Majong Agus Awal itu. awalnya. Setelah itu dia bertanya kepada santrinya tersebut, di mana raja kamu berada? Kata Ki Mas Jo Agus Jong, Hajar Jong dulu namanya sebelum Islam. Setelah masuk Islam Mas Jong Agus Jong. Ditanyalah karena Sultan Hasanuddin, kata Sultan Hasanuddin, raja saya ada di Gunung Karang, Gunung Sari, dan Gunung Sari. 3 gunung. Gunung Karang, Gunung Sari, Gunung Pulau Sari. Gunung Sari yang di Merak. Iya, 3 gunung ini raja-raja Pucuk Umun, Sakadomas, ya. Ada rajanya 3 di situ. Di antara Sakadomas, Pucuk Umun, gitu. Raja-rajanya. Kalau Sakadomas masih paman Sultan. Adiknya Ibu Ratu Kaung Anten bin Prabu Siliwangi. Adiknya itu ya? Adiknya Kaung Anten. Kaung Anten mau masuk Islam karena Syekh Maghribi. Iya. Sedang Ki Jaga Etama apa nama si Pucuk Umun nggak mau, belum masuk, maka datanglah Syekh Maulana Hasanuddin dan Syekh Hidayatullah mau mengislamkan Banten gitu. Itu kisahnya. Tapi bener nyambung. Mas kalau yang di sini yang Pahoman itu Nah kalau nyambung nggak? Pahoman itu tempat permusyawarah. Oh, Kalau jadi nggak ada petilasan Bukan makam. makam itu cuma persyaratan aja, tempat Batu-batu itu. musyawarah dulunya. Jadi Sultan Hasanuddin setelah babat Banten berperang berhentinya, kumpullah di situ di Pahoman. tempat perkumpulan para wali. Iya. Dari tadi dong ngomong. Enggak, tadi emang bagus view-nya tadi. Iya. Tadi bagus Kalau view-nya ke yang sana. itu Mas yang itu bagus jaga raksa yang keduanya Nah, ada sambungan nggak? itu tempat duduknya Sultan Hasanuddin dulu. Meninjau bahkan perjalanan ke Sumur Tujuh. Oh yang lewat Jawa Timur. Jawa Timur. Kan ada yang ke barat kan lewat Paku Haji ya. Kalau pakai Haji Sumur Tujuh sama Mansur. Yang beda lagi ya. Ada lagi. Jadi zaman kalau di sini zamannya Sultan Hasanuddin Yang yang di Jagaraksa. Kaduengan. Kalau yang Paku Haji itu zamannya saya Mansur Sultan yang ke-7. Saya tidak pernah ya Kak sebut tujuh kali dia mah. Bantu Kak sebut tujuh kan. Asli teh. Ya kan. Jadi yang ini mah yang saya Sultan Hasanuddin. Jadi dulu Sultan Hasanuddin pertama di sini namanya Raden Pangasuh Sunia. Sunia itu tempat sembunyi, tempat berzikir. Oh, Sunni ya. Tempat bersembunyi dulunya. Setelah dia dapat hijrah, kalau Kanjeng Nabi mah di Gua Hiro, setelah dapat petunjuk baru keluar. Nah dari sini beliau keluar ke Gunung Kakak Sumur Tujuh Yang di Kaduengan. yang Lewat dikatakan Kaduengan. ngadu kesaktian gitu atas perjanjian perang sama apa namanya itu yang Ki Mas Agus Jong itu Mas Jong. ketemu dengan Ki Pucuk Umun. Pucuk Umun tersebut pindah ke sana ke Cibiu yang sekarang Baduy. Iya, jadi Baduy. Iya. Itu masih pamannya, Masih, adiknya, iya. masih keluarga. Masih keluarga kan. Karena nggak mau, jadi ceritanya Sultan Hasanuddin dari anaknya Kaung Anten, Jaka Pucuk Umun, adina Kaung Anten, masih kan saudara nih. Iya. Iya. Akhirnya Ibu Ratu Kaung Anten berangkat ke sini berdoa supaya selamat. Ya, adiknya supaya selamat, anaknya supaya selamat. Ternyata Allah memberi hidayah. Sultan Hasanuddin selamat mendirikan kerajaan di Banten. Iya. Mamanya pindah ke sana ke Cibeyoga, apa namanya? Tubuh. Baduy. Cisimut. Di Semut. Kalau nggak pindah ya pasti masih Iya, terus aja. Pertempuran terus aja antar saudara. Itu berkat doanya Ibu Ratu Pangasih.
Makanya Ibu Ratu Pangasih itu dikasih aja ya kebaikan, Iya, kebaikan kemana-mana. saking asihnya ya. Istilahnya. Eta pantesan anu jarah nu di Karawang di mana eta mah satajan ka Banten ke Ratu yang Jumanten dulu. Soalnya dia bilangnya sepuhan ini daripada Banten gitu. Jadi dia mah sebelum keliling Banten baji kedah kadinya heula. Cuman itu apa tanam sepuh naon ieu na teh nyarios gitu anjeunna. Jadi eta paling sepuh tanya. Jadi itu kan ada Pangeran Seberang, ada Syekh Ali di situ. Ya enggak sepuh, cuma satu level lah. periode. Satu periode iya. Satu periode. Itu dari Pangeran Seberang yang sekarang Syekh Ali disebut apa namanya? Tukang Bendahara. Bendahara. Pemakamnya di Banten ini. Yang saya Aliuddin bukan. Pangeran Seberang. Seberang lor ya. Seberang. Alhamdulillah. Itu udah airnya kalau mau cuci muka di pindah pohon besar. Oh di pohon itu ya. Itu yang di Itu yang dikurung. Guriang tuh. Nanti naik aja. Jadi ke Guriang itu masih keturunan Prabu Kyang apa namanya Siliwangi. Siliwangi. Kalau ini karena Prabu Kyang Santang. Kalau yang ini Yang Sumerang ya. Iya. Yang Sumerang itu ke Kian Santang. Kalau yang ke Sumedang dari ke Sumedang. Dari ke Sumedang. Guriang Guriang ke Prabu Siliwangi. Prabu Karena Siliwangi. Cimas Jong Busjong. iya. Itu jalurnya. Itu banyak aneh-aneh. Jadi ceritanya begini Pak. Awal sejarah waktu bangun tempat ini, yang bangun tuh dulu masih ada sekarang Abah Upi yang ada di Ciwidey itu. Sebab Abah Upi ngebangun sama keluarga teman-temannya gitu ya. Dibangun oleh beliau. Belum ada bangunan ini, masih diampar aja. Diampar. Pada waktu itu masih zaman Soeharto kalau ya. Itu belum kurisma. Dia bangunan habis 300 ribu, ngebangun pakai semen doang, amparan, belum ada gubeng. Selesai sore habis asar, dia ada tamu 3 orang ke rumahnya. Pak katanya saya pengen jarak Pak, Semerang. Antarlah jarak kemari, habis sholat asar. Sholat asar pulang, itu mobil tiba-tiba sini berhenti, ada mau ini nih kasihan mau turun. Dia bilang figur yang di Sumedang mau tugasnya di Palembang. Di Palembang ada di sana. Oh ada juga ya. Makom. Dia lagi tugas di Palembang. Pas naik mobil nggak ada orangnya. Itu pas dibuka tuh amplop itu 300.000. Bangunnya 300.000, apa bayangin? Itu aneh tapi nyata. Saya buktiin, saya bangun ini hampir 17 jutaan saya bangun. Kata beliau bangun habisin selesai nanti kamu akan berangkat. Alhamdulillah berangkat 2018 kemarin. Hajian. Alhamdulillah. 2018. Iya. Itu waktu bangun ini, selesai bangun ini. ada rezeki di alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Di sana dipertemukan dengan orang-orang yang aneh. Yang dijarai di sini, saya ketemu dia Nana. Saya kadang aneh. Orang bohong itu ada papanya tuh. Namanya Habib Hanifah, dia bilang Habib Hanifah. Dari situ. Tapi ngomong bahasa Jawa ngerti kan? Nggak ngerti kan? Oh, tanah kan. Bisa ngomong Jawa ya? Iya. Jadi kan nggak masuk hal tapi bukti. Ingat Abu Yadan Yati tidak. Abu Yadan Yati meninggal 1 tahun. Dari sana ada orang berangkat haji. Nah, kehabisan buat apa namanya? Bekal. Bekal. Terus ngelamun aja gimana berdoa. Datang Abu Yadan Yati. Yang itu kamu nggak mau pulang nggak? Ini pakai aja buat abah nanti kalau dari itu ini alamatnya tidak. Dipakai lama beliau. Dapat 40 hari atau 100 hari kesini maksudnya bayar hutang kesini. Pas datang ke sini pas mau menerima telepon udah meninggal. Padahal ketemu di sana. Ingat ke situ saya di makam-makam sini kita jarak ke makam mana gitu ya. Bisa ketemu di sana. Bisa ketemu atas izin Allah. Ternyata benar kata Allah. Kenapa dikatakan kata Allah? Ini semua alam itu alam kubur. Semua mendekat Islam. Iya. Ruh mereka mendekat Islam. Para wali. Ini semua pada ngumpul di sana ya. Ngumpul di sana. Makanya ijabahnya doa di Mekah itu benar-benar luar biasa. Jadi yang gimana-mana pada meninggal, aulia Allah pada ngumpul di sana. Ada suatu ketika di waktu tertentu. Iya. Dan dipertemukan dengan orang-orang tertentu lagi. Gitu. Maka ada cara untuk mahabbah buat beliau.
Jadi tergantung kita kenal dan enggaknya. Kalau kita cuma kenal doang, ya cuma kenal. Cuma ketemu gitu. Kalau kita mahabbah, pasti mahabbah lagi. Anak Indonesia, antum Indonesia, anak tahu kita wah ampun. Pertama bahasa Arab ya, terus ngobrol lagi. Kalau ikan beda tuh wah gitu. Ngomong bahasa Jawa, ngomong Jawa. Orang aneh, ngomong foto segala. Di foto ya? Itu foto jatuh tuh. Aneh bapaknya. Aneh. Tahun 2018. Bulan apa ya waktu perang itu? Bulan apa ya? Bulan tapi apa itu? Awal atau akhir? Hah? Awal apa akhir itu? Akhir ya. Bahasa saya itu 2018 tuh. Saya bulan Oktober saya berangkat. Oktober ya. Itu bertepatan itu usia perjalanan saya 41 tahun berangkat. Oh, pas usia 41 ya. Alhamdulillah. Terus saya pelajari, kan ada yang berangkat itu berhenti dulu, ya, ada yang langsung gitu di kapal itu. Kalau yang langsung itu cuma 9 jam. Iya 9 jam. 9 jam itu 9 wali songo. 9 besok. Iya, Indonesia itu wali songo. benar 9 jam. Gitu ya. Jadi tapaul artinya keberkahan Kisah dari riwayat itu Oh, aku betul. buat lepas. Terus ada kisah ada yang namanya ibadah kan terbagi 3 nih ya, punten ya. Ada ibadah mahdo, ada ibadah ghairil mahdo, ada ibadah rahman. Ibadah mahdo ya sholat, kewajiban kita. Yang kedua ibadah rahman, ibadah ghairil mahdo, pertama makhluk kebaikan wudhu dan rewahan termawakannya muamalah lah. muamalah. Yang ketiganya ibadah rahman tanpa dibayar dia mengerjakan dengan kehendak kita. Dengan kecintaan kita Yang lah. cinta mahabbah yuhibbunallah fatabini yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Banyak-banyak loh salat hadiah kepada beliau pasti kesepakatannya. Saya buktikan berkahnya. Yakin saya. Salat hadiah. Salat hadiah ya. Coba. Saya kemarin bulan kemarin salat hadiah sejarah dulu ke Sultan Hasanuddin. Dari habis jarah kita salat tahiyatul masjid, dari tahiyatul masjid salat hadiah ke beliau ke Sultan Hasanuddin. Ya, dan salat hadiah kata salat hajat minta kalau apa pengen gitu. Alhamdulillah. Kata saya pengen bulan ini ke Cirebon, berangkat ke Cirebon loh. Dari Cirebon begitu juga sholat masjid beda hadiah. Saya wali Cirebon saya pengen masuk ke tempatnya, bisa masuk langsung ke dalam. Bisa masuk sih. Orang nggak bisa masuk, kita bisa Susah, masuk. kalau Benar kita alhamdulillah ya. Terus saya pengen ke wali lu, berangkat ke wali lu. Makan ke Arab, di Arab di sana ada. Saman, apa namanya yang kayak Syekh Abdul Qadir itu. Saya sama Madani itu di negara Madinah adanya. di Baki itu. Ya, coba sholat hadiah ke beliau, pasti bakal kita datang ke beliau. Saya sini ketemu dengan beliau. Jadi dia saya udah dawam itu. Sholat Saya hadiah sama ya? Al-Mudani. Enggak maksudnya cuma Tapi hadiah. tambah sama sholat hadiahnya. Ya, sholat hadiah coba. yang jarang itu orang tahu di rahasia sholat hadiahnya. Itu kalau ngehadiahin mah sering gitu. Hadiah Al-Fatihah. Al-Fatihah gitu. Nah, itu benar. Itu sering saya omongin ke semua juga ini. Ini sholat hadiah gitu, sholat hadiah. Terutama pertama orang tua almarhumah ya sholat hadiahnya. Kedua guru-guru kita. Persis. Oh itu saya Salman itu. Iya itu sama Al-Madinah Madinatul Munawwarah. Itu ahli tarekat luar biasa itu sampai ke Al-Banjar, Iya, ke ke Syekh Nawawi, Syekh Muhammad. jadinya. Arsyad Banjar ke Guru Kumpul. Iya. Jadi Zaini Ke sininya ke Syekh itu Nawawi seringnya. ke Caringin. Dalam hatinya Sabandia pakai. Masa Bandia. Ke Cirebon alhamdulillah bisa masuk dengan wasilah sholat hadiah. Sholat hadiah itu hebat Pak, barokahnya. Makanya yang namanya ibadur rahmat itu mengasih. Barang siapa yang Anda kasih pasti bakal dikasih. Allahumma Iya. Ya. Alhamdulillah. Makanya kalau istri kita cintai, dia mencintai kita. Mencintai kita. Ya. Terus gimana kalau yang jomblo? Ya kalau dijomblokan ya. Insya Allah banyak yang baca sholawat. Pasti sholawat itu kebahagiaan. Al jannatu wa na'imuha sa'adun lima Yusallu. wa yusallim wa yubarik. Alai. Sesungguhnya Terus yang bagus nih ke
Kemana dulu? Yang dulu apa kemana dulu? Ini dulu ini sepuh. Oh iya, ini. Ini mau disatuin nggak apa-apa, mau tiap sana kemarin ya. Itu namanya udah satu. Oh, Jangan bagi satu kali dibikin tentang kadar itu muternya. nah ini Tapi nggak sih lah. Ini makam satu dalamnya. Oh di dalamnya. Saya emang nggak bisa masuk dari luar ya. Keluar melulu saya. Aduh. Di dalamnya. Dulu teh dari kita itu wakil perempuan dengan wasilah sholat tadi. Mau masuk ke Banten sholat aja kan mereka pasti bisa masuk. Tergantung mahabbah. Karena ada panggilan. Ada yang jalan itu mengunjungi, ada jatuh panggilan. Kalau panggilan itu enak. Saya aja udah lama nggak ketemu panggilnya. Cuman datanya baru kali ini. Berapa kali ketemu? Pasti saya jarang ketemu Pak. Itu jarang ketemu. Jarang ketemu saya karena aku pulang. Beres belum pulang. Jarang ketemu. Ini udah mesti hari ini jam segini ya. Pas jodoh ya. Jodoh. Alhamdulillah dipertemukan kadinya. Udah hampir berapa tahun saya aja ini. Ini ya. Cibuyut Semarang, Cibuyut yang tentang Cibuyut ya. Ya ayam legislatif ya. Sementara kemarin tuh dari dari Sempok dari 9 hari bang aduh nggak pernah ketemu terakhir 11 ke 10 kali baru ketemu Kesini. saya kan di rumah kadang ada kegiatan gitu Iya. di rumah juga ada yang datang lah kadang jadi kalau ke sini kami dulu kalau di rumah ya tante saya kan begitu ya Iya. jadi taruh dia Iya. ini berapa kita puluhan kita selesai nanti kita pasang-pasang maka bebas di sini silakan tawasul sendiri silakan yang penting punya korekat Waalaikumsalam warahmatullah. Di mana? Serang Serang. nggak terasa dalam masuk aja Kabul hajatnya, harapannya, insya Allah. salat hadiah itu fungsinya luar biasa pertama terhadap orang tua kita karena beliau berjasa buat kita ya mendidik membesarkan menafkahi orang tua kita yang kedua guru kita karena guru kita pun memberi pesangon bahasa cuma ilmu gitu ya kita belajar dari beliau Tuhan ya. biar ilmu kita manfaat atahiyat tatak ramah mubarak yang berkah Taibah yang bersih tujuannya ya insya Allah itu jadi tahiyat awal ada tahiyat akhir tahiyat awal itu dari orang tua kita yang memberi nasihat nafkah gohi berkatakan kepada orang tua kita yang kedua tahiyat akhir kepada guru karena guru itu adalah penuntun pembimbing gitu ya nah, baru setelah dari para guru-guru kita yang tiada baru kita yang mahabbah makamahnya keramatnya insya Allah barokahnya dari buat hadiah Kalau mahabbah tuh dong kumaka di maksudnya kasih orang sayang jam seneng Dengan rasa cinta kita ke para wali itu. minimal eta menunjukkan dong kumata. Menunjukkan kita seperti gini ya kita mahabbah kepada wali Allah mencontoh menjalan apa yang beliau kerjakan kita mengikuti mereka mereka seperti kita beliau sholat kita melaksanakan sholat jangan jarah jauh surat mangga Iya, itu takutnya gitulah. Itu yang mahabbah kita sering jarah tapi nggak hafal riwayatnya, nggak hafal torikohnya gitu. Apa istilahnya kesehariannya gitu. Tapi cinta lah. Iya, gitu cuma jarah-jarah doang gitu maksudnya. jadi intinya kita cinta itu harus punya apa namanya contohnya para wali itu pasti melaksanakan sholat jadi kita harus melaksanakan hal itu jangan artinya jarah jauh sholat mau enggak Iya, itu bukan selevel dengan beliau Nggak nyambung. nggak nyambung gitu ya nggak nyambung jadi kita harus kita sarupkan gitu Jadi bukan berarti cuma hadiahan gitu ya. ya. Jadi terus ada juga di antara satu itu pelaksanaan mereka kita kerjakan terus mahabbah itu juga ada memberi hadiah sholat hadiah itu memberi kenikmatan kebahagiaan hadiah juga sama ilah hadrati khususan anu al-fatihah itu sama itu juga hadiah Tapi masuk mahabbah nggak itu? mahabbah juga mengenal beliau senang dengan beliau Level cintanya beda-beda ya. Kan harus kita harus cinta itu. Kan kita mah nggak tahu masih jomblo. Kan
cinta ini. Iya kan, masih jomblo kita mah beda. Ya udah nggak apa-apa. Tapi bagus, masih jomblo sudah cinta para wali. Amin. Daripada udah aki-aki nggak cinta. Iya. Jadi level percintaan itu belum tahu sedetailnya. Kicau nih, kicau. Jadi kalau tadi ya itu seribu rahmat buat orang yang kita hadiah. Kalau 100 rahmat diturunkan yang melaksanakan ya udah enak, nyaman. Jadi kita begini, mahabbah itu kenal, namanya mengenal dan mengenal gitu, saling mengenal gitu. Hablum minallah, hablum minannas. Mengenal pertama mengenal Allah datang ke kita. Semua mereka dapat kemuliaan itu mendekatkan diri ke Allah. Taqarruban ilallah. Kita berusaha mendekatkan diri ke Allah melalui beliau-beliau ini. Maka jarah itu ada kebagi dua, ada jarah karoha, ada jarah karomah. Barang siapa yang berjarah di makam wali mendapat karomah, maka akan berubah ke pekerjaannya, akan mendapatkan kebaikan. Yang tadi tidak sholat mau sholat berarti mendapat karomah orang tersebut. Tapi sebaliknya barang orang jarah kepada wali Allah tapi meninggalkan sholat, itu namanya karoha, kerusakan, kehancuran. Kenapa jarah sunnah sedangkan sholat Tinggal. kenapa ditinggalkan? Gitu ya. Jadi kalau ngobrol Jawa tinggal orang jarah sholat mau disabodok. tinggalin. Maka di dalam ilmu agama ada namanya rukhsah, hukum kemurahan. Ketika kita jarah ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, berjangatlah jauh dengan ukuran wasilah 80 kilo, maka di situ ada rukhsah bisa sholat jauh. Iya. Yang penting jangan ditinggal, Jangan tinggalkan aja dimanapun kita melakukan. Ini mah dirapel, ntar aja pulangnya di rumah. Waduh, Emangnya dirapel. Maka kalau orang-orang yang melaksanakan sholat fardunya dan sunnah-sunnahnya itu berarti mahabbah kepada ulama. Bukan senang nyium tangan ke ulama, tapi mengamalkan apa yang dia kerjakan itu mahabbah. Iya. Kalau nyium tangan mah itu mah kias, Ya. ucapan tetapi usoli itu kias bahasa Iya, lisan. iya. Kalau bahasanya bahasa hati dan niat kos dunianya ya ceritanya Iya. nggak benar. Pak, kembali ke sejarah lagi. Kalau yang Syekh Mampang Buana pernah dengar nggak? Apa? Syekh Mampang Buana. Mampang Buana. Masih dikit ya yang ke arah Malingping di Jalupang, yang ke arah ke Baduy lagi ke Kalau yang itu kurang tahu. katanya masih keturunan dari Prabu Siliwangi. Siliwangi. Nah, di sini juga ada namanya buat buyut berambang. Siapa? Buyut berambang. Ini Perambang. Coba di atas di semut. Lewat apa lima? Berarti perdana dia ya. Disebut 7 nanti dia. Memang tadinya kan mau terus sekalian jalan ya, tapi sekalian mau jalan. Jadi sebetulnya masih ada satu orang lagi nih yang gak keadaan. Tadi dia lagi, di jalan begini. Maksudnya ditinggalin, dia kecewa dia. Udah nanti. Nanti kita kesini lagi insya Itu Allah. dia sama dia mah dia biasanya berangkatnya malam. Itu kalau malam sama dia itu sampai jam 12 jam Pagi. pagi. Jadi ini dalam rangka ngecek dulu nih, sambil ngecek sambil Takutnya kalau malam tuh nggak ketemu gitu. Malam enggak apa langsung aja. Yang takutin itu kan nyasarnya itu. itunya satu apa istilahnya kalau hanya sekedar datang insya Allah ketemu lah, cuman masalahnya sejarahnya nih nggak terungkap gitu kan, setengah-setengah ya, suka ngambang aja ngambang gimana punya enggak ini. Kalau ngopi itu ibaratnya pahit enggak, manis enggak, jadi hambar. Itu bikin kopi dulu sambil nunggu. Iya. Bikin dulu dalam. Supaya es dulu. Obat dalam bikin. Ada dulu. Tak sambil ini. Iya. Ya, turun. Punya juga ya. Kalau kita sering sholat tadi ya, bisa komunikasi. Bisa komunikasi dengan beliau. Tapi melalui. Tapi dibususkan katanya. Iya. Namanya. Nama mimpi gitu ya. Berarti Nyata mah bagus tuh. kalau alam Silsilahnya di ini yang ini di tadi udah disebutin kan
istilahnya bin siapa bin siapa Belum. Kalau yang ini, beliau ini Raden Sumerang Raden Sumerang dari Cirebon. Dari Cirebon itu dia punya nasab ke Raden Kian Santang. Raden Rahmat Kian Santang. Ya, Rekam. kalau yang ini, kalau yang belah sana, Rekam suara aja, rekam suara. Buyut Rekam suara. Sumedang. Raden Sumedang Kalau di Sumedang itu ke Pangeran Sumedang. Pangeran Sumedang berarti ke ibunya Kancep. Masih ada ini Prabu Taji Malela. Nah, ke situ, yang itu. yang satu orang itu Iya, ini dia yang satu itu. orang itu Taji Malela, terus Mas Terong Peok, ada Laksanakan ini kayak ini juga nih kita Mas. Ini kayak Malela Bilang tadi di Sumedang. Prabu Taji Malela. Kalau yang ini Ki Guriang. Sumedang, Ki Guriang. Iya. Kalau Ki Guriang itu karena Prabu Prabu Siliwangi. Siliwangi. Prabu Siliwangi. Dia punya pernah apa itu Hah? pernah apa ke Prabu Siliwangi? tahu dari tahu Iju, tahu anak itu ya. Belum gitu. Iya. Cuma banyak keanehannya. Banyak. Ini bisa ngumpul di sini ya. Nah, kan nasabnya dekat-dekat banyak. Jadi kan zaman sebelum mendirikan kerajaan Banten itu Sultan Hasanuddin banyak yang membantu beliau. Iya. Saya Muhammad Soleh Gunung Santri itu santrinya Sultan Hidayatullah Iya. di sini. Terus Raden Fatah Demak Bintoro punya anak Sultan Tronggono. Ya. Sehingga Sini. Sultan Tronggono punya anak kan Raden Fatah punya Sultan Tronggono ini. Sultan Tronggono ini sempat menikah dengan keluarga Caesar Hidayatullah. Kakak tetehnya Sultan Hasanuddin. Tetehnya bukan Ratu Linom, bukan. Iya. Berarti beda ibu. Beda ibu. Jadi Sultan Hidayatullah itu ada istri dari Banten, ada istri dari sana gitu ya. Dan mereka dengan itu akhirnya punya tugas untuk membantu kerajaan Banten kemari. Raden Fatahillah ada dua, yang ada Fatahillah Demak, Iya. ada Fatahillah yang di Cirebon. Itu Bagus Pasi namanya. Fatahillah itu Bagus Pasi ini disebut Sunda Kelapa Jakarta. Iya. Oh. Makanya Sunda Kelapa ada museum Fatahillah juga ya. Itu Fatahillah yang beliau berasal dari negara Pasi, Aceh. Pasai. Pasai, Aceh. Nah, bapaknya Raden Fatahillah itu Bagus Pasi ini masih keluarga Caesar Hidayatullah dari bapaknya Syarif Abdullah Mesir. Iya. Masih ada kaitan. Terus Syarif Abdullah itu. Umdatuddin Mesir. Kisahnya. Iya. Maka masih ada kaitan keluarga. Jadi si Hasan Hussein semua kan gitu kan. Iya. Ada itu. Sayyidina Hasan. Bin Nurul Alim dan Alam. Nurul Alim Nurul Alam bin Mas, Said ini- Jumadil Kubro. Mau nanya nasab ini lagi nih, yang kan orang mitirikin ke Ratu yang Jumantan sama Iya. Prabu Besi sekalian direkam. Terus nanti yang bayi itu tergantung Iya. kan. Nah, kalau Ratu yang Jumantan sama Prabu Besi gimana? Jadi kalau Prabu Besi itu masih zaman Kesultanan Banten ya. Jadi Iya. Prabu Besi, Buyut Jago, Iya. Buyut Jago diadana di sini di Kadung Mesir. Kadung Besi nggak Buya Abu itu dekat Abu Abu Halim. itu ya, Abu Halim. Oh, bukan. Abu Berarti Kadung Merak, Abu Kadung Merak. Halim. Yang kesananya ke dalamnya itu ada Iya, namanya Keciliang. Jago, Keciliang. Terus ke sananya tuh ada Buyut Wajah, Cadasari, ke bawah itu. Buyut Wajah namanya. Arah ke petir ya. Besi ada, wajah ada. Besi, Wajah, terus Jago. Itu satu tempat. Jadi kisahnya begini. Caesar Hidayatullah Cirebon mengutus Caesar Maulana Hasanuddin. Lalu Mas Hasanuddin berjanjian dengan pamannya Ki Pucukumun. Kata Pucukumun, saya siap masuk Islam, cuma harus mengadu jago dulu, mengadu kesaktian. Akhirnya Raden Pucukumun dia punya keistimewaan juga, namanya orang yang Sakti lah. bertafakurnya dulu mah gitu. Nah, akhirnya mereka menciptakan jagonya dibikin dari baja, ngambil dari Cilegon. Sekarang ada pabrik baja di Cilegon. Iya, iya. Namanya Buyut Jago, Buyut Baja. Dia jatuh di sini, di apa namanya, di Cadasari. Yo, di itu aja. Di situ ada namanya Buyut Ruang, itu bagus Ruang. Pembicanan. Bagus Ruang. Ruang belas ini kata dalamnya sini. Tapi Jago katanya. Jadi Jago ini dibikin dari baja dan besi.
ya baja besi diciptakan oleh Timun, jadilah jago. Sedangkan Maulana Hasanuddin dia manggil santri-santrinya, semua santri-santri itu semua yang maha kepada siapa yang bisa membantuku untuk menjadikan jago. Datanglah Syekh Muhammad Soleh Gunung Santri. Kata Muhammad Soleh, saya siap untuk menjadikan jago. Iya. Gitu kisahnya ya. Akhirnya saya Saifullah menjadi Syekh Muhammad Soleh jadi jago. Nah, jago dan jago ini dibawa ke Tegal Papak di seperti kesaktian. Perdoalan di situ katanya salah kesaktian. Nah, kata Hasanuddin Sultan Banten, ternyata jago dari besi kembali ke besi, dari baja kembali ke baja. Maka disebut Prabu Besi itu, beliau itu adalah rajanya besi. Jadi kembalikan kisahnya gitu. Nah, jadi karena Sultan Hasanuddin bakal punya duriyah keturunannya, maka tempat-tempat orang-orang yang mau Islam dimasukkan Islam. Besi dimasuk Islam. Iya. Itu ini. Nah, kalau yang di sini Mas ada yang di rokok itu Syekh Jalu nyambung nggak? Ya sama, saya jalur sama. Ya kan jago, itu jago kan dari pecahan-pecahan jago itu tadinya. Ke termasuk Syekh Jalu. Iya. Saya jalur Pernah bayi. besi di baja. Ayo kita ke situ. Di baja. Coba yuk. ngalewat doang. Ilmu kancep. Jadi satu raga itu jago. Asana iya memang di bro lakunya iya. Oh tadi Iya kan supaya engke ulah waka kadinya lamun cangka dia. Seperti nah gitu. Iya. Soalnya Mas kemarin diajak ke satu yang di Banten ke promosi juga nggak jadi. Belum ada. Tapi ini mah dari kemarin Ini kenceng pengen kesininya. titip kopi dulu. Dalam ya. Pas alhamdulillah nih hari ini biasanya mah berenam timnya. Iya. Ini mah yang dua mah nggak kajak cuman kocak kan. Yang kedua mau kocak gitu. tim rame. Bener aja duaan. Cuman biasanya itu malam. Waktu di mana itu? Rencana itu waktu malam langsung ke sini. Ada dia yang Tapi belum hujan ya. hujan aja. Mana coba aja salat hadiah. Beres salat hadiah apa yang biasa kita baca? Solawat. Sosok maksudnya arti nama apa bahwa saya mengamalkan ini. Iya. Berarti mereka mengerti itu mereka. Iya. Itu. Itu. Misalnya. Berarti anu di dongkapan kurang menjalan orang masih kasebutna iya nya namanya pembantu Sultan Hasanuddin pas kira perang ya. Iya zaman-zaman dulunya. Tina Alhamdulillah kawan. Tapi tidak seakan-akan di sana belum ketemu gini. Iya. Ini juga ini. Jadi enaknya sa lokasi itu dulu Aduh sekaligus. Pernah punya kejadian aneh di sini. Kan dulu waktu bangun besar di sebelah sana. Di Sumedang itu ada pasar besar. Jatuh angin. Katanya nggak ada yang berani. Udah katanya dimanfaatin, diambil, potongin, dijual. Biasanya nanti ke masjid-masjid kemari ke sore masjid itu. Situ ya kalau beli itu KWH. Terus sebagian saya bikinin sampah, bubuk di situ. Kecil ya, supaya manfaat semua gitu. Dimanfaatin. Pohon segede gini ya? Iya, bu gede itu melebihi mah kecil, ini gede sih. Berapa mobil dapatnya? Kalau ke Batu yang tempat pengerasan ini jauh nggak? Sekitar setengah jam. Kalau jalan. Jalan. Tapi motor akses masuk Nggak bisa. Oh, nggak Bagus bisa. semua gitu. Yang jalan sekalian. Apa? Dikit lagi sama Semut 7 kalau yang rame yang di sana ya. Kalau yang ini malah jarang tahu ya. Yang dari Paku Haji naiknya Pak. Sama aja di sana rame sini rame sama. Kalau Itu mah Pak belum. Haji mah, Pak Haji kan begini dulunya kisahnya walau alam ya. Iya. Jadi ada satu kisah saya Imam Samsi kedua diperintahkan oleh bapaknya Sultan Fatah Abdul Fattah Tirta Yasa. Iya. Kata bapaknya, wahai anakku, kamu berangkat ke Mekah, jalankan haji. Cuma kamu jangan hati-hati banyak cobaan di jalan karena sekarang udah turun company Belanda udah masuk Indonesia pada waktu itu. Jadi Belanda
Belanda ini mendengar kabar-kabar dari Raja Banten Sultan Agung Tirta bahwa anaknya ini nama Pangeran Mansur Muhammad Mansur, dia namanya Sabdul Kohar dulu. Sabdul Kohar dengan gelar Maulana Mansur Cigeroi. Berangkat ke Mekah di Malaka di pertengahan jalan, suruh mampir dijebak oleh orang Belanda. Jadi dulu kan pakai kapal perahu layar. Nah ketika mampir di Malaka, Sultan Agung Mansur dijebak oleh orang Belanda. Ada orang Belanda 2 kakak beradik. Yang satu di kakak beradik ini pengen masuk ke Islam dengan syarat dikawin. Karena biar ada yang bimbing. Nah, gitu. Itu ceritanya. Padahal itu udah dijebak oleh orang Belanda. Bagaimana caranya merebut kekuasaan Banten dulunya. Gitu. Nah akhirnya Sultan Mansur ini berangkat ke Malaka, datang dari Malaka udah ketahuan bahwa ini anak raja. Mampir ngobrol dengan mereka. Kata orang Belanda tersebut, "Wahai Sultan Banten, saya pengen masuk Islam. Cuma anak adik saya pengen dikawin. Syarat dikawin kata kakaknya harus dapat baju kebesaran Anda." Saya Mansur bingung bagaimana ya. Kalau saya nggak kawin, saya memang syiar mengembangkan agama. Dia mau masuk Islam. Tapi dengan syarat baju saya dikasih oleh kakaknya. Dengan akhirnya saya Mansur ngasihlah baju kebesaran kakaknya ini, kakak iparnya. Baju kesultanan itu. Kan beda baju kita dan baju beliau kayak baju kesultanan itu ada cirinya lah, ada lambangnya. Karena anak pangeran, anak raja. Dan akhirnya saya Mansur berangkatlah dengan istrinya ini ke Arab Saudi berdua. Kakaknya ini pakai baju Syekh Mansur. Pulanglah ke Banten. Dianggap Syekh Mansur gitu ya. Yang dipeng gitu. Itu Syekh Mansur ini namanya Sultan Aji dia gelar. Yang kakak ipar itu. Oh iya. Kakak namanya Sultan Aji. Cuma pakai baju kebesaran. Sultan Mansur. Nah setelah ini sahabat 1 bulan biasa setor ke bapaknya bayar, ngasih peti atau penghasilan bumi. 3 bulan gak bayar. Ada apa ini anak saya, kata Sultan Mansur ke Sultan Agung. Lama-lama ternyata ini kakak Ivaldi berkomplot dengan kompani Belanda. Itunya, nggak bayar, nggak patuh. Coba akhirnya ngutus kepercayaan dari Sultan Agung Tirta. Coba katanya anak saya ada apa, ada gimana ini gitu. Setelah itu diperiksa lah Sultan Haji ini. Memang wajahnya mirip, cuma nggak ada tai lalatnya. Cirinya ini Pak. Yang ngebedain ya pun bukan mengagumkan, bukan gitu. Ya cirinya terlalu pas saya deh. Pas saya deh. Ceritanya seperti itu gitu. Itu mah selingan. Pas ditelisa nggak ada tai lalatnya, berarti bukan Syekh Mansur. Iya. Ternyata benar kakak iparnya. Tuh, akhirnya Syekh Mansur di sana udah mukimin di Mekah, udah belajar ngaji sambil berguru di sana, banyak berguru mempelajari ilmu di sana di Mekah sambil membawa istri dan melaksanakan syariat Islam. Pulanglah ke Indonesia, mendengar di Indonesia di Banten perang saudara. Iya, lagi kacau itu. Bapak dan kakak ipar. Barang pulang ke sini masuklah Syekh Mansur tersebutnya 3 sahabat itu zamannya. Syekh Mansur, Syekh Abdul Muhyi, Pamijahan. Terus Syekh Ja'far. Ja'far mana? Bukan Ja'far Shadiq, Wali Songo bukan. Ada Syekh Ja'far yang di daerah Jawa Tengah juga. Bukan Syekh Ja'far, ada Ja'far itu banyak, ada Ja'far Shadiq Subakir yang kesananya. Ada Ja'far Shadiq zaman Waliullah Sunan Kudus. Ada Ja'far Shadiq zaman Syekh Mansur. Itu sama Syekh Abdul Muhyi ya, Pamijahan. Syekh Abdul Muhyi, Syekh Ja'far, Syekh Maulana Mansur. Syekh Maulana Mansur masuk kisahnya ke dalam air Jam-Jam. Kisahnya gitu ya. Keluar di Cibulakan. Dari keluar Cibulakan sebut Batu Quran namanya. Nah, di Batu Quran tersebut karena di situ mendengar Banten ini perang saudara, dia naik ke gunung ke sini, ke Gunung Semut itu yang ini, munajat ke Allah bagaimana caranya biar selesai itu permasalahan. Maka sampai sekarang orang-orang yang mempunyai masalah besar banyak yang naik ke sini. Kalau Semut 7 yang di sini, yang lewat Keduengan, nah mulai Kedau itu lebih sepuh, lebih dulu gitu.
yang Maulana Hasanuddin. Kalau Maulana Hasanuddin dulu begini. Maulana Hasanuddin Banten mengumpulkan balat-balatnya saudara-saudara dari santri-santrinya semua berada di sana. Berjumlah 480 aulia Allah, wali-wali Allah. Di Sumur Tujuh sana dia bertemu dengan saudara-saudara dari Sayyidina Hamzah. Itu Serako, itu saya Karan itu. Saya Karan, saya Jalaluddin, saya Bayakut sampai ke Sayyidina Hamzah. Oh, ke sahabat ya. Kalau Hasanuddin dari Sayyidina Ali. Sayyidina Hamzah itu kakaknya. Oh iya paham. Iya. Kakaknya. Dan ada di sana dia berdoa, yang mohon pertolongan kepada Allah, mau ambil wudhu, nancapin tongkat. Keluarlah air buat ambil wudhu. Di situ kisahnya. Ya pemirsa dinten ieu moal ka udah kita saya jalan. Bener ini mah. Gak bakal kekejar gitu. Ceritanya. Sabtu bener di subuh eta mah orang ngeboksna. Gimana ka udah ku motor bayi ya. Orang kata yang mantan kapal busi gitu. Dekat dan masih bisa masuk. Berarti cuci muka dulu situ tuh. Di muka di dia. Kudu bengkel. Kita orang ka itu lah ka bengang. Nah, jaga raksasa. Saya jaga raksasa kan tenang ka dia. Pas itu teh mbah dalam Bakanu batu. Batu heula. Inti heula. Sejarah Karena batu mereka itu. Masakin orang uihna ngisi BBM heula. Eko cuci muka supaya giat. insyaallah. Insyaallah sareng bae. Siap. Allah menghendaki kita bisa berziarah ke makam keramat daripada Raden Sumedang dan juga ke makam keramatnya Buyut Guriang. Alhamdulillah di bulan Syaban, di penghujung bulan Syaban menjelang Ramadan ini Allah menghendaki kita semua, tanpa kehendak Allah sulit kita untuk bisa berjumpa, semuanya sudah ditentukan sama Allah. Dan mudah-mudahan kita bertawasul kepada para wali yang ada di sini, khususnya kepada bertawasul kepada Raden Sumedang dan Ki Buyut Guriang. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat dan cita-cita kita Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkan. Ya, ini hanya sebagai tawasul, wasilah pelantara kita supaya cinta kepada para wali-wali Allah, sebab mencintai Allah itu harus mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kepada para wali-walinya, kekasih-kekasihnya. Dan ini satu keistimewaan lah kita bisa berjalan di
pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua. Dan apa yang kita hadiahkan sedikit daripada bacaan tadi, Fatihahnya, kemudian bacaan-bacaan yang lainnya, mudah-mudahan Allah sampaikan kepada mereka, yaitu kepada khususnya kepada Raden Sumedang dan kepada Ki Buyut Gurian. Mudah-mudahan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah. Sekian dulu. Jangan lupa di-subscribe, di-like, di-share supaya banyak yang jarah ke sini. Kita bertafakur ya. Sehingga kita mudah-mudahan semua digolongkan dengan rombongan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dulu guys. Air aja. Di sini ada penampungan air. Sampai mentok di penampungan air. Ada selang-selang sini ya. Ada selang-selang terus naik batu nih naik ini. Nanti sini ada cepak. Sudah ada cepak di sini naik yang ke sini ke kiri Ratu Pangasi, pemandian. Ini ada musola. Dari musola ada jalan yang ke sini. Musola terus naik ke sini ada perapatan sedikit yang ke kanan terus naik lagi naik gunung nih. Di sini gunung ada Raden Pangasu. Oh, yang pertama Pangasih dulu ya. Pangasih, kalau mau mandi di sini ada. Pangasih dulu baru Pangasuh. Ya ada. Batunya di situ. Ini di batu gilang di sini Raden Pangasuh di sini. Di sini. Ya, batu gilang dia. Batu gilang. Setelah Pangasuh. Hafalkan. Hafal kok. Ada selang, ada Pulang selang. sampai begitu di luhur, balik deh nanya di kadieu. SMS